Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Syifa dalam pelajaran IPA. Hari ini kita belajar tema 7. Kalian siapkan buku paket kalian, alat tulis, dan buku tulis. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita buka subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kalian bisa membuka buku paket kalian pada halaman 9 sampai halaman 12. Perhatikan materi yang akan Bu Syifa sampaikan. Simak baik-baik. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Gaya tidak dapat dilihat. Kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Macam-macam gaya. Gaya gesek, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, dan gaya pegas. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, mobil yang berjalan di atas aspal. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah lampu. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan atau dorongan dari magnet. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi sehingga benda jatuh bergerak menuju ke permukaan bumi. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, kerbau membajak sawah. Nah, itu adalah aktivitas yang memanfaatkan otot. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Salah satu contohnya adalah anak panah yang dilepaskan dari busur. Pengaruh gaya. Macam-macam pengaruh gaya. 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, kereta bayi yang didorong, bola yang ditendang. Yang kedua, benda berubah bentuk. Contoh, saat membuat gerabah tanah liat yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Kemudian, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, bola yang bergerak saat ditangkap kiper, maka bola akan berhenti. Benda bergerak berubah arah. Contoh, saat bola tenis berubah arah karena dipukul. Kemudian, benda berubah kecepatan. Contoh, pada saat sepeda di kayu kuat bergerak semakin cepat. Sedangkan saat direm, gerak sepeda menjadi lambat. Pembelajaran kedua, pemanfaatan gaya otot. Kalian bisa membuka di buku paket halaman 12. Manfaat gaya otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Gaya otot dapat dilakukan oleh manusia dan hewan. Manfaat gaya otot dan contoh kegiatan. 1. Mendorong benda. Contoh kegiatannya, mendorong lemari, kereta bayi, troli, dan lain-lain. Contoh yang kedua, mengangkat benda. Contoh kegiatan, mengangkat buku, tas, dan lain-lain. Menarik benda. Contoh kegiatan, menarik tali, menarik gerobak sampah, kuda menarik delman.
Menahan gerobak benda, contoh kegiatan menangkap bola, memegangi benda yang hampir jatuh. Gaya otot berasal dari dalam tubuh kita dan dapat kita kendalikan sesuai kebutuhan kita. Gaya otot selalu kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sebagai evaluasi, kalian kerjakan di dalam buku paket halaman 11. Untuk menjawab di dalam tabel, kalian lihat gambar yang ada di atas tabel. Kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.